Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah dengan rahmat dan hidayahnya. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingat kepadanya serta memujinya. Pujian hanyalah dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti senantiasanya berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita nanti. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Meninggal tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan saja kita juga bisa meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Turja'una ilaihi summa yuhyikum summa yumitukum summa fa'ahyakum amwatan wa kuntum billahi takfuruna kaifa. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya hanyalah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada Dia di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini
sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Qalla wa in adwamul amali khairu fa inna." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak nanti. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannata dakhalallahu illa ilaha la kalamihi akhiru kalaman. Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa la taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.